Shalom, saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara Soteria Show. Seperti biasa, saya akan membacakan kembali satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saudari, orang yang membawa damai dalam ayat ini secara khusus adalah orang yang membawa damai sejahtera Allah kepada orang lain, yaitu orang yang masih jauh dari Allah, ya. Atau dengan kata lain, kepada orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Oleh karena dosa mereka. Saudara dan saudari, orang yang membawa damai di sini, ya, tentulah orang yang sudah lebih dahulu hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan hanya orang yang telah hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah yang dapat membawa damai kepada orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah oleh karena dosa mereka. Karena dosa mereka itulah, ya, yang menjauhkan atau memisahkan hidup mereka dari Allah. Nah, saudara dan saudari, orang yang masih hidup jauh dari persekutuan dengan Allah itu, ya, itu perlu, ya, perlu kita perdamaikan dengan Allah, supaya mereka bisa kembali datang mendekat, ya, dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah, dan juga dapat kembali beribadah kepada Allah, ya. Jadi kembali ke dalam keadaan yang normal, saudara dan saudari, sebelum, ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah yang menjadi kewajiban, ya, kewajiban dari seorang anak Allah, yaitu, ya, saya ulangi, yang menjadi kewajiban dari anak-anak Allah. Anak-anak Allah dari kasih karunia, saudara dan saudari, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka, ya, menerima hak untuk
menjadi anak-anak Allah dari kasih karunia. Oleh sebab itu mereka juga punya kewajiban, ya, yaitu kewajiban dari kasih karunia untuk membawa damai sejahtera Allah kepada orang lain. Ya. Nah, saudara dan saudari, karena orang berdosa, ya, atau orang yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, oleh karena dosa mereka menjauhkan, ya, atau memutuskan hubungan dengan Allah. Seperti tadi saya katakan, perlu diperdamaikan kembali. Dan hanya ada satu jalan untuk memperdamaikannya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 2, surat Efesus pasal 2, saudara dan saudara, firman Tuhan di sini katakan, ya, di dalam ayatnya yang ke-14, ya, ayatnya yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kata dialah di sini ini menyatakan atau menunjukkan Yesus Kristus, saudara dan saudari. Ya. Kalau kita lihat lagi, ya, bagaimana orang yang sudah diperdamaikan di dalam Kristus, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ya, maksud saya orang yang diperdamaikan oleh Yesus Kristus, ya. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di sini dikatakan, ya, kamu yang dahulu jauh, artinya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, sudah menjadi dekat, ya, oleh darah Yesus, saudara dan saudari. Jadi manusia yang dulu terpisah dengan Allah, ya, yang dimaksud di sini, ya, adalah manusia yang berdosa, ya, itu kembali menjadi dekat, ya, bisa mendekat kepada Allah, ya, dan kembali hidup di dalam persekutuan dengan Dia, ya, dan juga dapat kembali beribadah, ya, kepada Dia itu melalui darah Yesus. Kenapa demikian, saudara dan saudari? Karena sejak semula, ya, Tuhan Allah telah menetapkan atau menentukan, ya, darah sebagai sarana untuk
pendamaian bagi dosa manusia. Sejak zaman Perjanjian Lama, ya, di mana waktu itu umat Tuhan, bangsa Israel, ya, itu Allah sudah menetapkan, ya, dan menentukan darah sebagai sarana untuk memperdamaikan umat Tuhan, ya. Dan itu kita bisa baca di dalam kitab Imamat, saudara dan saudari, ya. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-17 ayat firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa darah merupakan sarana untuk memperdamaikan manusia, ya, dengan Allah. Kalau kita membaca, ya, di dalam kitab Imamat pasal 17 ayatnya yang ke-11, saudara dan saudari. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ketetapan ini Tuhan berikan kepada Israel, umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Karena apa, saudara dan saudari? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Tidak ada. Ya. Dan itu dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara dan saudari, kalau dulu, ya, Tuhan, ya, memakai darah anak domba jantan untuk pendamaian bagi umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Sekarang di dalam Perjanjian Baru adalah darah Yesus, saudara dan saudara. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, ya. Dan ini diberikan kesaksian, ya, oleh Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes, ya, memberikan kesaksian tentang itu. Bahwa Yesus, ya, adalah anak domba yang sesungguhnya, ya. Kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya.
Yohanes melihat pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Inilah ya kesaksian yang diberikan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Nah, saudara dan saudari, ya, melalui darah Yesus itulah ya setiap orang yang masih hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, yang terpisah dari Allah, ya, dan yang tidak lagi dapat beribadah kepada Allah, itu bisa kembali menjadi dekat, ya, menjadi dekat, ya, dengan Allah dan hidup di dalam damai sejahtera, saudara dan saudara. Ya. Ingat bahwa Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat datang mendekat, ya, datang mendekat kepada Allah di surga, ya, dan kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah, ya, juga untuk kembali beribadah kepada Allah, ya, kalau tidak disucikan terlebih dahulu oleh darah Yesus, saudara dan saudari. Kenapa demikian? Kalau kita melihat ayat firman Tuhan di dalam surat Roma, ya, surat Roma pasalnya yang ketiga, kita melihat apa yang dikatakan ayat firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 3, kaitannya dengan ya firman Tuhan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 tadi. Kalau kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25, ayat 25. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, ini dikatakan di sini, ya. Saya ulangi sekali lagi. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara dan saudara. Jadi dengan kita mengimani, ya, mengimani bahwa darah Yesus itu adalah merupakan sarana, ya, untuk mendamaikan dosa-dosa kita dan juga untuk menyucikan diri kita, ya,
dari segala dosa kita. Maka ya, Yesus Kristus itu ya menjadi damai sejahtera kita, saudara dan saudari. Artinya kita mempunyai damai ya dengan Allah, dan juga kita mempunyai damai dengan sesama kita, orang lain. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah ya, maka dia juga hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain ya, atau sesama. Tidak bisa, saudara dan saudari, orang yang telah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah ya, hidup dalam permusuhan dengan sesama atau orang lain tidak bisa ya. Karena damai sejahtera Allah itu ya, itu akan terganggu ya. Damai kita dengan Allah akan terganggu kalau kita tidak hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Karena itu, saudara dan saudari ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18 ya. Jadi di sini dikatakan sedapat-dapatnya, saudara dan saudari ya, kalau hal itu bergantung padamu, berarti bergantung pada kita ya. Artinya kita berusaha ya, berusaha bagaimana kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang ya. Kalaupun orang tidak ingin ya hidup dalam damai dengan kita ya, tidak apa-apa, tetapi kita tetap berusaha ya hidup dalam damai dengan orang lain, bahkan semua orang, supaya damai kita dengan Allah ya, Bapa kita yang di surga itu tidak terganggu, saudara dan saudari ya. Nah, saudara dan saudari, tadi saya katakan ya, bahwa inilah ya yang menjadi kewajiban dari kasih karunia. Kita disebut anak-anak Allah bukan hanya karena kita percaya kepada Yesus ya, tapi karena kita juga membawa damai sejahtera Allah ya kepada orang yang masih jauh. Begitu, saudara dan saudari. Kita menerima hak sebagai anak-anak Allah dari kasih karunia, tetapi kita juga punya tanggung jawab ya, atau kewajiban untuk ya memperdamaikan ya, atau membawa damai kepada orang lain, saudara dan saudari, supaya mereka juga ya bisa beroleh namanya kasih karunia ya, kasih karunia Allah sama seperti kita. Tadi juga saya katakan ya, karena tidak ada jalan lain ya untuk seorang dapat
kembali dekat kepada Allah. Apalagi untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan beribadah kepadanya. Tidak ada jalan lain atau cara lain, ya. Dan manusia tidak bisa, ya, mengadakan atau membuat jalan atau caranya sendiri, kecuali Allah sendiri yang telah menetapkan atau menentukan, ya. Tadi sudah saya katakan, ya, bahwa jawaban dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 yang dimaksud dengan akulah jalan, ya, karena Yesus adalah jalan yang ditentukan Allah, ya, untuk pendamaian, ya, pendamaian oleh iman dalam darahnya. Itu saudara dan saudari. Dan memang, ya, untuk seorang bisa dapat kembali beribadah kepada Allah, ya, itu harus melalui proses penyucian, ya. Bukan hanya penyucian dari segala dosanya, tetapi juga, ya, hati nuraninya, ya, hati nuraninya yang jahat itu harus disucikan terlebih dahulu. Manusia pada hakikatnya, saudara dan saudari, tidak bisa, ya, beribadah kepada Allah dengan hati nurani yang jahat. Tidak bisa. Harus hati nuraninya itu, ya, dalam keadaan yang suci atau telah disucikan terlebih dahulu. Dan inilah yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan di dalam surat Ibrani, ya, kita kembali ke surat Ibrani pasal yang ke-9, ya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-13, ya, sebab jika darah domba jantan dan saya ulangi sekali lagi, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini dulu, ya, proses pengudusan, ya, proses pengudusan melalui penyucian di dalam perjanjian lama, ya, kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel di dalam ayat yang ke-13 ini. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-14, ya, bagaimana dengan yang terjadi di dalam perjanjian baru, ya, bagi umat Tuhan sekarang. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini saudara dan saudari, dengan tegas dan jelas ayat firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 14 ini mengatakan, ya, saya bacakan sekali lagi, ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri, ya. Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat.
Maksudnya apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi tanpa penyucian oleh darah Kristus, ya, penyucian hati nurani seseorang oleh darah Kristus, maka tidak seorang pun dapat datang kepada Allah dan beribadah kepadanya, saudara dan saudari. Inilah saudara dan saudari, ya. Kenapa, ya? Darah Kristus itu, ya, menjadi jalan pendamaian, ya, bagi orang yang masih jauh, ya, yang hidup tanpa persekutuan dengan Allah, ya, oleh karena dosa-dosanya yang memisahkan atau menjauhkannya dari Allah, sehingga tidak mempunyai hubungan, ya, tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Allah, ya. Dan kita, ya, yang sudah menerima hak sebagai anak-anak Allah dari kasih karunia, maka kita juga punya kewajiban dari kasih karunia, ya, untuk membawa damai sejahtera Allah, ya, kepada mereka yang belum, ya, belum memperolehnya, saudara dan saudari, ya. Karena apa? Ya. Damai sejahtera Yesus itu, ya, itulah yang telah ditinggalkannya bagi kita, ya. Dan damai sejahtera Yesus itu, ya, tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita, dan dunia juga tidak dapat mengambilnya, saudara dan saudari, ya, dari hati kita. Nah, ini merupakan program, ya, pelajaran firman Tuhan yang terakhir dari seri khotbah Yesus di bukit, ya. Dan saudara dan saudari, saya ingin memberitahukan kepada saudara dan saudari yang tetap setia, ya, mengikuti acara program ini, bahwa inilah, ya, berkat yang Yesus berikan kepada setiap orang di dunia ini, ya, berkat kehidupan yang Yesus berikan kepada para pengikutnya, ya, yang mempunyai sikap-sikap yang sedemikian, ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, ya, di Injil Matius pasal 5 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-9 ini, saudara dan saudari. Ya. Yesus katakan, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ya. Inilah hidup, ya, yang berkelimpahan dengan berkat rohani, saudara dan saudari. Tidak ada berkat lain yang Yesus berikan, ya, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya.
Tidak ada janji berkat lain selain apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-9 ini. Saudara dan saudara, kata berbahagia, ya, berbahagialah itu merupakan terjemahan, ya, terjemahan dari kata Ibrani beraka, ya, yang artinya diberkatilah. Jadi diberkatilah itu diterjemahkan dengan berbahagialah. Jadi orang yang diberkati, ya, dengan kehidupan yang Yesus berikan adalah orang yang mempunyai sikap-sikap yang sedemikian, ya. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-9 ini. Jadi kalau saudara ingin benar-benar diberkati, ya, maka saudara dan saudari harus mempunyai sikap-sikap yang sedemikian. Terima kasih. Cukup sekian pelajaran firman Tuhan minggu ini, dan kiranya menjadi berkat yang sesungguhnya bagi kita semua. Amin.